Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin Arifai dari SMK Negeri 1 Bandung, tepatnya di kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menceritakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir. Dia yang mempunyai nama panjang Munir Said Thalib lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Dia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan dikenal sebagai seorang aktivis di kampus. Pada tahun 1998, dia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Ia juga aktif di organisasi mahasiswa, Forum Studi Mahasiswa untuk mengembangkan berpikir, sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau dikenal HMI. Selepas kuliah, Munir semakin serius dalam dunia aktivisme dan mulai terlibat dalam beberapa advokasi kasus HAM. Dia sempat menjabat sebagai ketua kontras dan menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998. Aktivis hak asasi manusia atau HAM Munir Said Thalib meninggal pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 7 Desember. Munir dibunuh dalam pesawat saat terbang dari Jakarta ke Belanda dengan racun jenis arsenik. Hingga kini kasus pembunuhan Munir imparsial dan aktivis Komisi U untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras itu belum tuntas mengungkap dalam pembunuhannya. Kronologi: pada Senin 6 September 2004 pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, pesawat dengan nomor penerbangan GA947 lepas landas dari Jakarta menuju negeri kincir angin atau Belanda. Dengan menaiki pesawat tersebut, Munir berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Pesawat itu sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah menenggak segelas jus jeruk. Diberitakan harian Kompas 8 September 2004, Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 8:10 waktu setempat, 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Menurut kesaksian, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir sempat beberapa kali ke toilet dan terlihat seperti orang sakit. Dia mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Munir pun dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapat perawatan. Tak lama, Munir dinyatakan meninggal pada ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Hasil investigasi: saat pesawat GA974 mendarat di Belanda, penumpang tak bolehkan turun. Sesuai prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat. Setelah pemeriksaan selama 20 menit, penumpang baru diperbolehkan turun. Munir diturunkan dan dalam pengurusan otoritas bandara. Proses otopsi dilakukan untuk mencari tahu penyebab tewasnya penerima berbagai penghargaan terkait HAM di Indonesia itu. Pada tanggal 12 September 2004, jenazah dimakamkan di kota kelahirannya, yaitu Batu, Malang. Mengutip harian Kompas 13 September 2004, Institut Forensik Belanda atau NFI mengungkapkan hasil otopsi jenazah Munir. Ia meninggal dunia karena diracun dengan arsenikum. FI semula menjanjikan hasil otopsi akan dapat diketahui pada 2 minggu berikutnya, tapi ternyata setelah 1 bulan baru diberikan hasilnya. Maka Munir pun dibongkar dan keluarga menyetujui otopsi lebih lanjut. Tersangka dalam kasus ini yaitu Polikarpus Budihari Prianto.
Diberitakan pada harian Kompas di tanggal 19 Maret 2005, setengah tahun setelah kasus tersebut, tim penyidik Mabes Polri baru menetapkan Polikarpus Budihari Prianto sebagai tersangka dan menahannya di rumah tahanan Mabes Polri. Selanjutnya, aktor lapangan yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan adalah pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budihari Prianto, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, dan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia Rohainil Aini. Kejaksaan juga mendakwa mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara Mukdi Purwo Pranyono sebagai penganjur dalam pembunuhan Munir. Akan tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya bebas. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Melansir harian Kompas 26 Desember 2006, terpidana 2 tahun penjara Polikarpus Budihari Prianto dibebaskan pada tanggal 25 Desember 2006. Ia harusnya baru bebas pada tanggal 17 Maret 2007, tapi ia mendapatkan 2 kali remisi. Remisi Natal selama 1 bulan dan remisi umum susulan selama 2 bulan. Istri almarhum Munir, Suciwati dan Usman Hamid dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir kecewa dengan keputusan ini. Mereka mempertanyakan kebijakan pemberian remisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Mereka menilai Presiden sangat tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat sekaligus memicu pertanyaan terhadap komitmen pemerintah menangani kasus ini. Itulah yang dapat saya ceritakan dari kisah pembunuhan Munir. Jika ada kurang lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.